Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan sedikit tentang demokrasi di Indonesia yang beranggotakan Tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi. Nama saya Ruzanatu Mufliha. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang definisi demokrasi dan bentuk-bentuk demokrasi. Yaitu yang pertama, definisi demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari perkataan Yunani demokrata, artinya yaitu pokok demos rakyat atau kratos kekuasaan. Jadi, kekuasaan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan negara di mana rakyat berpengaruh di atasnya. Singkatnya, pemerintahan rakyat yaitu pemerintahan demokrasi yang toleran adalah sesuatu pemerintahan yang sungguh melaksanakan kehendak rakyat yang sebenarnya. Kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Yaitu para ahli Abraham Jones menyatakan demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Costello, yaitu demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan di Inggris. Yang kedua yaitu proletar, bertujuan mensejahterakan rakyat dan mengenal kelas sosial. Kekuasaan dipandang sebagai alat yang sah, diperhatikan di negara komunis Polandia, Rusia. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila, dijiwai dan didasari paham Pancasila. Ciri-ciri khas bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, demokrasi langsung, mengikut sertakan setiap warga negara dalam menentukan sesuatu urusan negara. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung, yaitu untuk menyalurkan kehendak rakyat melalui wakil yang duduk di parlemen, disebut juga dengan demokrasi modern. Yang ketiga yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yaitu rakyat memilih para wakilnya untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum. Korupsi telah bangkit kembali, lahirkan generasi terkini untuk menjajah negeri sendiri. nilai-nilai demokrasi telah ada sebelum Indonesia merdeka. Penanaman nilai demokrasi pada masa sekarang ini bisa ditanamkan sejak dini melalui kegiatan saling menghargai satu sama lain. Negara demokrasi akan terwujud apabila seluruh warga masyarakat mempunyai nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya, bentuk nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi harus dilaksanakan dengan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi harus dilaksanakan sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, demokrasi harus dilaksanakan untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, demokrasi harus berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, demokrasi harus dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan sosial Indonesia. Selanjutnya, untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang dikutip dalam buku Subagdi menjelaskan, yang pertama, pemerintah harus bertanggung jawab. Yang kedua, adanya perwakilan rakyat yang mencerminkan kemakmuran rakyat atau masyarakat. Yang ketiga, adanya organisasi politik berupa partai politik. Yang keempat, pers yang bebas dan bertanggung jawab. Yang terakhir, adanya peradilan yang bebas untuk menjamin terselenggar. Yang terakhir,
adanya peradilan yang bebas untuk menjamin negaranya hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan. Introspeksi asing semakin kuat, runtuhkan demokrasi yang berkarat, rakyat kecil tumbal kebijakan. Berikut ini akan dibahas berbagai hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan demokrasi. Kelebihan demokrasi melindungi kepentingan rakyat. Demokrasi merupakan sistem yang melindungi kepentingan rakyat atau kekuasaan sesungguhnya terletak di tangan orang-orang yang mewakili rakyat banyak. Para wakil rakyat dipilih dan harus bertanggung jawab kepada rakyatnya yang memilihnya. Dengan cara ini kepentingan sosial, ekonomi, dan politik menjadikan rakyat lebih terjamin di bawah demokrasi. Kemudian berdasarkan prinsip kesetaraan. Demokrasi ini didasarkan pada prinsip kesetaraan. Semua warga negaranya memiliki kedudukan sama di mata hukum. Semua rakyat memiliki hak sosial, politik, dan ekonomi yang sama. Dan negara tidak boleh membedakan warga negara atas dasar kasta, agama, jenis kelamin, ataupun kepemilikan, stabilitas, dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Demokrasi dikenal sebagai sistem yang stabilitas dan efisien. Pemerintahan berjalan stabil karena didasarkan pada dukungan publik. Dalam demokrasi perwakilan, wakil rakyat mendiskusikan masalah negara secara menyeluruh dan mengambil keputusan berdasarkan aspirasi rakyat. Kemudian pendidikan politik rakyat, demokrasi ini bisa berfungsi sebagai sekolah. Kemudian rakyat akan ikut didorong untuk mengambil bagian dalam urusan negara. Pada saat pemilihan umum atau partai politik mengusulkan kebijakan dan program untuk dinilai oleh rakyat. Sedikit juga peluang revolusi karena demokrasi didasarkan pada kehendak publik. Terdapat kemungkinan kecil terjadi pemberontakan rakyat dan para wakil dipilih oleh rakyat untuk melakukan urusan negara dengan dukungan rakyat. Kemudian pemerintahan yang stabil. Pemerintahan yang stabil didasarkan pada kehendak rakyat sehingga penyelenggaraan negara berjalan didasarkan atas dukungan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi dianggap lebih stabil daripada bentuk pemerintahan yang lainnya. Kemudian membentuk rakyat menjadi warga negara yang baik akan keberhasilan. Demokrasi terletak pada pertumbuhannya warga negara yang baik. Demokrasi ini juga menciptakan lingkungan yang tepat untuk pengembangan kepribadian dan menumbuhkan kebiasaan yang baik. Dalam demokrasi ini, rakyat dilatih untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Berdasarkan opini publik, pemerintah demokrasi didasarkan pada keinginan publik dan didasarkan juga pada ketakutan pada penguasa. Demokrasi ini berdiri atas konsensus, bukan pada kekuasaan dengan warga negara yang memiliki kesempatan mengambil bagian aktif dalam pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah kekurangan demokrasi. Kekurangan demokrasi ini lebih menekankan pada kuantitas daripada kualitas. Demokrasi ini tidak didasarkan pada kualitas, tapi pada kuantitas. Partai mayoritas memiliki wewenang memegang pemerintahan. Selain itu, orang yang tidak memiliki kecerdasan maupun visi akan juga bisa terjadi korupsi apabila terpilih menjadi penyelenggara negara. Kemudian pemerintahan oleh orang yang tidak kompeten. Demokrasi bisa juga dijalankan oleh orang-orang yang tidak kompeten. Dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk mengambil bagian, sedangkan tidak semua orang cocok dengan peran tersebut. Kemudian berdasarkan kesetaraan yang tidak wajar. Konsep kesetaraan dalam demokrasi dianggap bertentangan dengan hukum alam. Alam member setiap individu dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang berbeda. Pemilih tidak tertarik pada pemilu. Pemilu tidak selalu menunaikan hak pilihnya, sebagaimana seharusnya umum ditemukan tingkat partisipasi pemilih hanya pada kisaran angka 50-60% saja. Kemudian menurunkan standar moral satu-satunya tujuan. Kandidat adalah menenangkan pemilihan. Mereka sering menggunakan politik uang dan praktek bawah tangan lainnya agar terpilih. Kekuatan otot
dan uang bekerja bahu-membahu untuk memastikan kemenangan seseorang kandidat. Dengan demikian, moralitas adalah korban pertama dalam pemilu. Kemudian demokrasi adalah pemerintahan orang yang kaya. Dalam demokrasi modern pada kenyataannya adalah warga kapitalistik. Pemilu dilakukan dengan uang dan para calon kaya memberi suara. Pada akhirnya rakyat mendapatkan pemerintahan atau plutokrasi yang berbaju demokrasi. Pada kondisi ini, orang yang kaya menguasai media untuk menguntungkan mereka sendiri. Kepentingan modal bisa saja mempengaruhi keputusan politik yang diambil pemerintahannya. Penyalahgunaan waktu atau dana publik juga bisa menjerumuskan pada pemborosan waktu dan sumber daya. Dibutuhkan banyak sekali waktu dalam perumusan undang-undang. Banyak uang juga yang dihabiskan selama pemilu. Tidak terjadi pemerintahan yang stabil dan tidak ada partai yang menjadi mayoritas mutlak. Pemerintahan koalisi harus dibentuk koalisi partai politik dengan pembagian kekuasaannya hanya merupakan perkawinan semu. Kemudian pengaruh buruk dari partai politik. Partai politik merupakan dasar demokrasi. Partai politik bertujuan merebut kekuasaan dengan cara yang sah. Namun terkadang anggota partai politik mendahulukan kepentingan disebanding kepentingan negara. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Di Indonesia pernah berlaku 4 demokrasi, yaitu demokrasi parlementer, yang pertama demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila era Orde Baru, dan yang terakhir demokrasi Pancasila era reformasi. Pertama saya akan menjelaskan tentang demokrasi parlementer. Pada tahun 1945 Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan kembali lagi kepada NKRI, dan pada waktu itu digunakanlah UUD 1950, dan di situ juga terdapat pergantian demokrasi, yaitu demokrasi yang dipakai yaitu demokrasi parlementer atau lebih dikenal dengan demokrasi liberal. Demokrasi parlementer yaitu demokrasi yang menggunakan parlemen sangat menonjol. Sebenarnya baik parlemen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi juga parlemen memiliki ideologi sendiri sehingga membuat ideologi yang diusung dari kemerdekaan menjadi renggang. Dan demokrasi parlementer atau liberal ini guling karena atau berakhir karena terjadinya pemberontakan besar-besaran karena masyarakat yang kurang puas akan kinerja dari pemerintahan. Dan kemudian yang kedua, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini menggunakan kembali ke UUD 1945 walaupun tidak sepenuhnya menggunakannya. Di sini peran presiden sangat menonjol, yaitu pada waktu itu Presiden Soekarno. Di sini juga terjadi runtuhnya Dwi Tunggal yang ditandai dengan mundurnya Wakil Presiden Muhammad Hatta karena Wakil Presiden menganggap Soekarno sudah melenceng dari cita-cita masyarakat Indonesia. Di sini Presiden juga dapat membentuk MPR, DPR, dan badan-badan lain untuk membantunya. Dan kemudian akhirnya demokrasi terpimpin ini karena keluarnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret dan terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Dan yang ketiga, demokrasi Pancasila era Orde Baru. Di sini menggunakan Pancasila yang berlandaskan konstitusional, yang berlandaskan UUD 1945, TAP MPR, dan Pancasila terutama. Di sini peran presiden masih sangat terlihat karena menggunakan sistem pemerintahan desentralisasi atau sistem pemerintahan terpusat. Presiden masih bisa mengatur
segalanya dan masih memiliki kewenangan yang utuh untuk mengaturnya. Dan akhirnya demokrasi ini karena KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan juga peranan ABRI yang sangat membabi buta atau peran ABRI yang sangat terlalu banyak. Dan yang keempat, demokrasi Pancasila era reformasi atau yang tanah dan sampai sekarang menggunakan Pancasila konstitusional yang berlandaskan UUD 1945. Di sini lembaga negara sudah dibagi oleh TAP MPR berupa lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kenyataan atau realita, bangsa ini sedang menderita. Kami, aku, mahasiswamu meminta belas kasih darimu. Kuharap jangan ada dusta di antara kita.